Selamat siang Ibu dosen, Bu Mincar, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mikael Guaruswasana Jati dengan NIM 255314002. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kejahatan Kritik di Yogyakarta. Makalah ini membahas fenomena kekerasan jalanan yang banyak melibatkan serta bagaimana peran kepolisian DIY dalam menanggulanginya. Selanjutnya untuk isi dari daftar isi, latar belakang dimulai dari bab 1. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua batasan masalah, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan penelitian, dan kelima manfaat penelitian. Selanjutnya untuk isi bab 2 itu ada tinjauan pustaka, landasan teori, pembahasan, dan untuk bab 3 ada isi yaitu kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu yang latar belakang masalah. Pada slide ini saya menjelaskan bahwa fenomena kelitih sangat berkaitan dengan masa remaja. Remaja berada pada fase transisi menuju dewasa, di mana mereka sedang mencari jati diri dan ingin menunjukkan kemandirian mereka. Pada tahap ini mereka seringkali menolak kontrol atau campur tangan orang tua karena ingin dianggap mampu mengatur hidupnya sendiri. Namun, kemampuan berpikir remaja, terutama dalam memahami resiko jangka panjang, masih sangat terbatas. Hal ini membuat mereka mudah terpengaruh oleh orang lain. Dari semisal pengaruh buruk dari lingkungan sekitar, terutama teman sebaya. Remaja sering membutuhkan pengalaman sosial, sehingga ajakan teman atau tekanan kelompok bisa membuat mereka terlibat perilaku negatif termasuk kekerasan jalanan. Nah, oleh karena itu peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan arahan dan pengawasan agar remaja tidak salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Poin ini menjadi dasar mengapa kelitih banyak dilakukan oleh sekelompok usia remaja. Selanjutnya kita masih membahas latar belakang masalah. Saya menjelaskan perkembangan kelitih di Yogyakarta yang semakin meluas hingga wilayah pinggiran DIY, seperti pinggiran seperti Gunung Kidul, Minggir, dan lain-lain. Kelitih umumnya dilakukan oleh pelajar SMA, SMK secara berkelompok, dengan pola berkegiatan yang terjadi pada sore atau malam hari serta dini hari. Sasaran tindakan ini biasanya adalah pelajar lain yang dianggap sebagai kelompok musuh. Hal ini menunjukkan adanya rivalitas antar sekolah yang tidak sehat. Lingkungan pertemanan atau geng pelajar berperan besar dalam mempengaruhi remaja untuk melakukan tindakan ini, karena mereka merasa harus menunjukkan keberanian atau solidaritas antara sekelompok. Melalui penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa kelitih bukan hanya kejahatan spontan, tetapi perilaku yang dipengaruhi lingkungan sosial remaja. Selanjutnya kita juga masih membahas latar belakang masalah. Saya menjelaskan bahwa kelitih sudah termasuk tindakan kriminal yang serius dalam perkembangan makna. Kata kelitih yang awalnya berarti kegiatan santai tanpa tujuan, kini malah berubah menjadi istilah untuk tindakan kekerasan seperti penganiayaan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Fenomena ini bukan lagi dianggap kenakalan biasa, karena telah meresahkan masyarakat luas. Pemberian media juga menunjukkan peningkatan kasus kelitih yang sangat meningkat, dan apalagi di kalangan remaja, pelajar. Akibatnya, citra Jogja sebagai kota pendidikan itu menjadi tercoreng. Kelitih menimbulkan dampak sosial yang sangat besar, seperti rasa takut masyarakat untuk keluar rumah pada malam hari, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang pulang sekolah, serta turunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Dampak ini menjadi alasan kuat mengapa kelitih perlu diteliti dan ditanggulangi secara serius. Oke, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas batasan masalah.
Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai peran kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi perbuatan kritik yang dilakukan oleh sekelompok pelajar atau remaja dengan fokus pada upaya preventif, represif, dan kuratif. Kajian tidak membahas secara mendalam aspek fisiologis pelaku, melainkan lebih menekankan pada peran kepolisian dalam penanggulangan hukum berdasarkan data kasus kelitih yang terjadi pada tahun waktu 2013 sampai 2025. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka saya merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana pola penanggulangan perbuatan kelitih yang disertai tindakan kejahatan di wilayah hukum kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Dan rumusan masalah yang kedua, apa peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan kelitih yang disertai tindakan kejahatan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Mengacu pada pola permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana pola penanggulangan perbuatan kelitih di wilayah hukum kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Serta tujuan kedua, untuk mengetahui apa peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan kelitih di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian menggunakan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat penting. Terutama, penelitian ini diharapkan pada memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekumpulan remaja. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai peran aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menangani tindak kriminal yang berkaitan dengan kenakalan remaja seperti fenomena kelitih ini. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama itu hasil penelitian ini dapat membantu pihak kepolisian dan memahami strategi apa saja yang bisa dilakukan secara lebih efektif untuk menanggulangi tindakan kelitih di Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh orang tua, guru, serta masyarakat untuk semakin meningkatkan pengawasan dan peran aktif dalam mencegah kenakalan remaja, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kelitih. Dan yang tidak kalah pentingnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sehingga citra Yogyakarta menjadi kota pendidikan dapat tetap terjaga sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan sangat kondusif. Pembahasan berikutnya untuk bab 2 kita dimulai untuk tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang digunakan meliputi saya menjelaskan bahwa dalam KUHP tindak pidana berasal dari konsep Strafbaar Feit dalam WVS Belanda, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diberi ancaman pidana. Menurut Moel Jatno, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar larangan dan disertai ancaman hukum bagi pelanggarnya. Selanjutnya, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum ke dalam tindak nyata. Seperti yang dijelaskan Sajipto Raharjo, tujuan dari penegak hukum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya penegakan hukum terjadi menjadi dua, yaitu upaya preventif dan atau non-penal untuk mencegah kejahatan, dan upaya represif atau penal yang dilakukan oleh setelah tindak pidana terjadi. Namun praktik
di Indonesia masih cenderung didominasi oleh pendekatan represif yang sering dinilai kurang adil dan tidak memberikan efek jera yang kuat. Karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih manusiawi. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak yang terdampak untuk mencari solusi atas akibat yang ditimbulkan serta bagaimana memperbaikinya untuk kedepannya. Oke, selanjutnya kita ke landasan teori. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang melanggar hukum pidana dan dapat menimbulkan kerugian fisik maupun sosial. Di Yogyakarta, salah satu bentuk kejahatan yang banyak dibahas adalah fenomena klidik. Istilah yang awalnya berarti kegiatan berkeliling tanpa tujuan ini kini malah berubah menjadi aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh para remaja, sering terjadi secara acak dan bahkan menggunakan senjata tajam. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai moral, lemahnya kontrol sosial, serta meningkatnya perilaku agresif di kalangan remaja. Untuk memahami penyebab klidik, terdapat beberapa teori kriminologi yang relevan. Yang pertama itu ada teori differential association. Itu menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Jika remaja sering bergaul dengan teman sebaya yang terbiasa melakukan kekerasan, maka mereka akan lebih mudah meniru dan mempelajari perilaku tersebut. Untuk teori yang kedua itu ada teori kontrol sosial. Itu menegaskan bahwa lemahnya ikatan dengan keluarga, sekolah, dan norma-norma masyarakat dapat membuat remaja rentan terlibat klidik. Ketika pengawasan dan hubungan sosial melemah, peluang melakukan penyimpangan menjadi lebih besar. Selanjutnya itu ada teori labeling. Itu menjelaskan bahwa label seperti nakal atau preman yang diberikan oleh lingkungan dapat mempengaruhi identitas diri remaja. Setelah menerima label negatif tersebut, mereka dapat merasa seolah harus berperilaku sesuai dengan label tersebut. Nah, untuk teori yang terakhir itu ada strain theory. Strain theory menyatakan bahwa tekanan sosial seperti kegagalan akademik, kurangnya pengakuan, hambatan ekonomi, dan kebutuhan atau status dapat mendorong remaja mencari jalan pintas melalui tindakan kekerasan dalam hal ini. Klidik dianggap sebagai cara untuk memperoleh rasa dihargai atau berkuasa. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa klidik bukan hanya tindakan kekerasan biasa, tetapi merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, lemahnya sistem kontrol, tekanan sosial, dan pembentukan identitas pada remaja. Selanjutnya kita masih ke landasan teori. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab klidik. Apa aja sih faktor penyebab klidik itu? Nah, fenomena klidik tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, fisiologis, dan lingkungan. Di tempat keluarga, banyak pelaku berasal dari lingkungan rumah yang kurang memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik. Kondisi seperti ini membuat remaja mencari jati diri dan pengakuan di luar rumah, terutama dari teman sebaya yang memiliki perilaku yang sangat negatif. Dari sisi sosial, lingkungan yang permisif terhadap kekerasan serta keberadaan kelompok atau geng yang memandang kekerasan sebagai simbol keberanian untuk memperkuat perilaku agresif pada remaja. Faktor sekolah juga tidak kalah penting. Disiplin yang lemah, kurangnya kegiatan positif, serta minimnya pembinaan karakter membuat para remaja tidak memiliki arah yang sangat jelas, sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan penyimpangan. Selain itu, media sosial ikut memperburuk keadaan. Beberapa pelaku terdorong oleh konten kekerasan atau ingin mencari sensasi
dan pengakuan melalui postingan yang viral. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian upaya penanggulangan kelitih. Upaya ini dilakukan melalui 3 tingkat pencegahan, ada primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang pertama itu ada pencegahan primer, yaitu pencegahan yang dilakukan sejak dini. Caranya adalah memperkuat pendidikan moral, meningkatkan pengawasan keluarga, serta menanamkan nilai karakter di sekolah agar remaja memiliki dasar perilaku yang kuat. Untuk yang kedua itu ada pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang ditujukan bagi remaja yang berisiko tinggi. Upaya ini dilakukan dengan menyediakan kegiatan positif seperti olahraga, seni, pelatihan, keterampilan, serta layanan konseling untuk membantu mereka menyalurkan energi ke hal-hal yang produktif. Untuk yang ketiga itu ada pencegahan tersier, yaitu penanganan bagi remaja yang sudah menjadi pelaku. Di sini diperlakukan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera, disertai dengan rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, dan pembinaan yang bertujuan agar pelaku tidak kembali pada lingkungan yang rawan dan mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih sehat. Oke, pada slide berikutnya, yaitu pada slide pembahasan. Baik teman-teman dan pemuncar sekalian, berdasarkan berbagai teori dan data yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kelitih bukanlah sekadar tindakan kriminal biasa, tetapi merupakan bentuk kenakalan remaja yang cukup kompleks. Fenomena ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan penegakan hukum saja. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku kelitih, mulai dari kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, hingga pengaruh media. Semua faktor tersebut berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku remaja, sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah melakukan kerjasama yang kuat antara pihak kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan meningkatnya kesadaran sosial, kita berharap fenomena kelitih dapat ditekan secara signifikan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah mengembalikan Yogyakarta sebagai kota pelajar yang aman, damai, dan tetap memiliki karakter khas sebagai tempat pendidikan yang nyaman bagi semua orang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, fenomena kelitih di Yogyakarta bukan lagi sekedar kenakalan remaja, tetapi telah berkembang menjadi tindakan kriminal yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh para remaja menunjukkan adanya krisis moral, lemahnya kontrol sosial, dan rendahnya kesadaran hukum. Fenomena ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kurangnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan pertemanan, pendidikan, karakter yang belum optimal, serta paparan media dan teknologi yang tidak terkontrol. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa teori, seperti differential association, teori kontrol sosial, teori pelabelan, dan teori keterangan sosial tadi yang saya jelaskan. Dalam penanggulangannya, kepolisian DIY memang memiliki peran penting melalui langkah preventif, represif, dan kuratif. Namun, upaya ini tidak bisa dibebankan kepada kepolisian saja. Diperlukan kerjasama dari pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar proses pencegahan benar-benar sangat efektif. Harapannya, dengan kolaborasi lintas sektor dan kepedulian kita bersama, Yogyakarta dapat kembali menjadi kota pelajar yang aman, damai, dan berbudaya. Oke, selanjutnya kita ke saran. Baik, sebagai penutup dari makalah ini, dapat saya simpulkan bahwa penanggulangan fenomena kelitih tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Yang pertama itu dari sisi kepolisian, diperlukan peningkatan tindakan preventif, khususnya dengan memperkuat patroli di wilayah yang sangat rawan, memberikan edukasi kepada para pelajar, serta menjalin kerjasama yang lebih erat dengan sekolah dan masyarakat.
Kemudian pihak sekolah juga memiliki peran penting, yaitu dengan menanamkan nilai moral, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepada siswa. Hal bisa dilakukan melalui pendidikan karakter, layanan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler yang positif, sehingga energi dan kreativitas remaja dapat tersalurkan dengan baik. Selanjutnya, peran orang tua juga sangat menentukan. Orang tua perlu meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap para anaknya, serta terlibat aktif dalam kehidupan sosial maupun pendidikan mereka. Dengan begitu, anak dapat terhindar dari berbagai pengaruh negatif lingkungan. Dari pemerintah daerah dibutuhkan kebijakan strategis yang mendukung pembinaan remaja, termasuk program-program sosial, pemberdayaan komunitas muda, dan kampanye anti kekerasan demi menjaga keamanan dan citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan ini. Dan yang terakhir, dari peran masyarakat. Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, saling mengingatkan, serta segera melaporkan jika terjadi aktivitas yang sangat mencurigakan, agar keamanan dapat terjaga secara bersama-sama. Dengan kerjasama dari semua pihak tadi, diharapkan fenomena kelitih dapat ditekan dan tercipta lingkungan yang lebih aman serta kondusif bagi kita semua. Oke, kita ke slide daftar pustaka. Daftar pustaka dalam makalah ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu artikel Fenomena Kelitih oleh Dimas Putratmojo tahun 2020 yang diakses melalui Kompasiana, serta tulisan Switsi Sabandar tahun 2017 berjudul Daftar Panjang Aksi Kekerasan Kelitih di Yogyakarta dari portal berita Liputan 6. Sumber akademik juga digunakan seperti artikel Ahmad Putra dan artikel Surya Dinata tahun 2020 berjudul Menelaah Fenomena Kelitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber yang diperoleh dari ReachGate, dan artikel Raffi tahun 2025 dari Journal of Community Service atau JCS. Selain itu, terdapat artikel dari jurnal Residif UNS dan oleh Wijanarko dan Ginting, artikel Dani Rahmatullah tahun 2024 dari jurnal ilmiah Wahana Pendidikan atau JIWP, serta penelitian Ahsanu Dwitama tahun 2021 dari e-jurnal Hamzam Wadi atau Swesedu. Sumber lain mencakup artikel dalam Meta Vol 1 nomor 4 tahun 2022 yang diakses melalui Scribit, serta tulisan Bahroni dan Gunartati tahun 2022 dari Jurnal Perspektif UNP. Semua sumber tersebut sudah digunakan sebagai dasar penguatan teori dan analisis terkait fenomena kelitih tadi. Oke, terima kasih kepada Ibu dosen, Bu Muncar, dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini sampai akhir. Harapannya melalui penelitian ini kita dapat lebih memahami fenomena kelitih dan pentingnya kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pihak kepolisian untuk menanggulangi masalah ini. Demikian presentasi makalah saya. Terima kasih, selamat siang dan